Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di sini. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menginstal sistem operasi Linux menggunakan virtual machine. Oke, sebelum kita mulai penginstalan, atau sebelum kita membuat video penginstalan ini, saya jelaskan dulu 3 hal yang harus kita ketahui sebelum melakukan penginstalan. Jadi istilahnya sebelum melakukan penginstalan ya, persiapan sebelum melakukan penginstalan sistem operasi ya. Sistem operasinya apa saja? Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah alat. Otomatis tentu ya, udah pasti alatnya di sini kita harus siapkan terlebih dahulu, baik itu berupa laptop ataupun PC. Yang kedua, sumber atau source-nya ya, atau Windows-nya. Nah, sumbernya di sini bisa menggunakan kaset atau CD atau DVD, hard disk ataupun menggunakan flash disk. Nah, karena kita akan menggunakan penginstalan menggunakan virtual machine, maka sumbernya ini yang harus kita siapkan yaitu ISO-nya. Ya, jadi sumbernya tadi CD, DVD ataupun ISO file atau ISO Windows. Kemudian yang ketiga, jangan lupa siapkan buku panduan. Ini jangan sampai lupa sebelum kita melakukan penginstalan. Oke, langsung kita siapkan aplikasi untuk penginstalan sistem operasi Linux ini. Baik lagi, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita akan menggunakan penginstalan sistem operasi menggunakan virtual machine atau VMware. Kita buka dulu VMware-nya. Nah, kebetulan di sini ada 2 sistem operasi yang sudah diinstal sebelumnya. Sebelah kiri ya, ini ada Windows 7 dan Ubuntu. Nah, untuk kali ini kita akan coba membuat lagi video tutorial untuk menginstal sistem operasi Ubuntu. Oke, caranya sebelum penginstalan di virtual machine-nya kita setting dulu atau kita atur dulu, dan kita buat dulu daftar atau listnya di sebelah kiri ini dengan cara klik file, kemudian new virtual machine. Oke, tunggu beberapa saat. Kemudian di sini ada pilihan, atau pertama tampilan selamat datang di virtual machine ya. Kemudian di sini ada pilihan, ada typical sama custom. Nah, jika kalian pemula maka pilih saja typical ya, rekomendasi nih, recommended. Jadi nanti virtual machine ini akan melakukan pengaturan secara otomatis. Nah, sedangkan yang kedua ada custom. Jadi nanti kalau custom ini kita bisa memilih gitu, untuk tipe-tipe yang nanti kita akan menggunakan ketika penginstalan. Nah, untuk kali ini kita pilih typical, kemudian pilih next. Di sini ada 3 pilihan ya di bagian pemilihan sumbernya. Yang pertama ada install from. Di sini ada pilihan checklist CD atau DVD. Nah, kebetulan karena ini di laptop ini tidak ada CD-ROM-nya, maka install disknya available ya, tidak bisa diklik. Nah, tapi jika di laptop atau di PC Anda terdapat CD-ROM atau DVD-ROM, maka ini bisa diklik. Kemudian yang kedua, installer disk image file ISO. Nah, ini kalau menggunakan file ISO. Kemudian yang ketiga adalah I will install the operating system later. Artinya kita akan menginstal di kemudian ya, untuk pemilihan sumbernya ataupun ISO-nya. Nah, jadi sekali lagi untuk pilihannya boleh kita pilih yang kedua ini ya, kemudian tentukan lokasinya, ataupun boleh yang ketiga. Jadi bisa kita lanjutkan dulu nih pemilihan ISO-nya nanti belakangan kalau untuk pilihan yang nomor 3 ini. Nah, untuk pilihan yang kedua ini kan nanti di sini kita akan memilih lokasi penyimpanan ISO-nya ya. Nah, kita cek dulu atau kita lihat dulu. Kebetulan saya sudah siapkan nih file-file ISO-nya. Untuk file ISO Ubuntu di sini saya simpan di
PC, kemudian drive E, kemudian folder ISO Windows. Jadi nanti lokasi ini kita set atau kita browse di virtual machine. Coba kita lihat sekali lagi. Disk PC, drive E, kemudian ISO Windows. Ini lokasi penyimpanan atau peletakan file ISO-nya. Baik lagi kita ke virtual machine. Nah, untuk kali ini kita pilih nomor 2, kemudian kita browse. Nah, setelah browse, kita cari yang tadi. Kita ulang ya. Ini kan sebenarnya udah sebelumnya nih, settingan sebelumnya atau lokasi sebelumnya. Untuk menuju ke file yang ini tadi caranya klik disk PC, kemudian drive E, double klik ya, kemudian ISO Windows. Nah, kemudian klik file ISO-nya. Kebetulan kita gunakan file ISO Ubuntu versi 9.04. Kemudian klik open. Nah, maka ini akan menuju ke file ISO yang tadi. Berikutnya adalah klik next. Nah, untuk ISO sendiri, karena nanti di sistem operasi, untuk Ubuntu sendiri, karena nanti di penginstalan itu kita harus mengisikan nama atau full name, nama lengkap, kemudian username, password, dan password lagi atau confirm password. Maka di virtual machine diisinya di sini, di settingan virtual machine, bukan di penginstalannya. Kita contohkan untuk full name-nya kita isi yang ini. Anda bebas mengisi apa saja ya isinya. Kemudian untuk untuk username-nya misalkan karena di sini tadi udah ada Ubuntu, kita coba Ubuntu 2 namanya. Untuk usernya, untuk user Ubuntu-nya. Kemudian untuk passwordnya, usahakan passwordnya jangan terlalu pendek, ya minimal 6 karakter. Kalau bisa juga gabungan antar huruf dan angka. Nah, untuk kali ini saya coba yang mudah saja, ABCD, A-nya besar ya, BCD, A, atau kita buat huruf kecil saja dulu, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Passwordnya itu di confirm password, ini juga sama, ketikan password yang sama, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Berikutnya next. Kemudian virtual machine name atau nama virtual machine-nya. Di sini udah ada keterangan atau otomatis Ubuntu dalam kurung 2. Dia menyesuaikan karena di sini sudah ada Ubuntu, maka di sini namanya Ubuntu 2. Tapi ini pun kita bebas, mau diganti boleh. Kemudian lokasi penyimpanan ini juga boleh kita rubah, tidak dirubah juga tidak apa-apa. Lokasi penyimpanan ini adalah di C, user, server, ini nama PC atau laptop, kemudian dokumen, virtual machine, Ubuntu. Kalau mau diganti tinggal klik browse kalau mau diganti ya. Kalau nggak usah, kalau tidak mau diganti nggak usah. Berikutnya adalah klik next. Berikutnya adalah spesifikasi atau kapasitas harddisk. Di sini disarankan otomatisnya 20 GB, tapi boleh kita ganti, boleh kita kurangi ataupun boleh kita tambahkan. Oke, untuk sementara kita tidak usah rubah. Berikutnya ada store virtual disk a single file. Kemudian yang kedua adalah speed virtual. Jadi kalau yang ini nanti hasil dari instalannya akan lebih simpel atau sedikit. Kalau speed virtual itu akan lebih banyak. Oke, jadi boleh Anda gunakan yang store ataupun yang speed. Kalau dibilang bagusnya yang mana? Ya bagusnya mungkin yang ini, yang kedua, split. Jadi dipisah-pisah. Oke, untuk sekarang kita pilih store saja. Kemudian berikutnya adalah next. Nah, ini resume yang tadi kita setting sebelumnya. Kalau sudah, klik finish. Kalau mau ada yang mau dirubah, klik tombol back. Oke, untuk sekarang kita klik tombol finish. Nah, untuk settingan sebelum penginstalan sudah selesai, ada di sini. Ya, kemudian ini auto run atau otomatis nyala ya, powernya, power Linux-nya. Oke, jadi ini langsung masuk ke menu penginstalan Linux. Kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk mouse sendiri, ini mouse masih bisa di luar yang warna hitam ini. Jadi penginstalan ini yang di area warna hitam. Kalau ini berarti berada di posisi virtual machine. Jadi bisa kita tutup virtual machine-nya, bisa kita buka lagi. Nah, sedangkan kalau sudah masuk sini, kita coba klik. Nah, mouse-nya hilang atau kursornya hilang dan tidak bisa ke luar area warna hitam ini.
Untuk mengembalikan lagi atau untuk memunculkan lagi mouse, kita tekan di keyboard tombol CTRL dan tombol ALT. Nah, maka kursornya muncul lagi. Oke, kita tunggu proses loading penginstalannya. Nah, untuk cepat atau lambatnya proses penginstalan ini tergantung spesifikasi laptop atau PC yang kita gunakan ya. Untuk spek Core i3 untuk proses penginstalan ini memakan waktu kurang lebih saja ya, kurang lebih 15 menit. Kalau untuk laptop atau PC dengan spek Core i5 RAM 8GB itu bisa sampai 10 menit ya, di bawah 15 menit lah ya. Nah, kebetulan ini yang kita pilih adalah maksudnya ISO yang kita miliki adalah otomatis ya. Jadi untuk partisi harddisk dan lain-lain itu dibuat otomatis. Termasuk tadi username sama password kita ketik di awal ya. Dan sekali lagi tinggal tunggu proses instalasi Linux Ubuntu. Sebagai tambahan, bahwasanya ketika kita menginstal sistem operasi Linux, baik itu Ubuntu ataupun yang lainnya, maka dia akan menginstalkan dengan paketan software-software lainnya. Jika sistem operasinya Windows seperti Windows 7, maka untuk aplikasinya harus diinstal terpisah. Sedangkan kalau Linux, maka ada beberapa aplikasi yang ikut diinstalkan atau terinstal di sistem operasi tersebut, seperti Microsoft Word-nya atau buat ngetiknya. Kalau di Windows, kalau menggunakan Windows nanti untuk mengetiknya atau untuk Microsoft Word-nya itu harus diinstal lagi terpisah. Sedangkan kalau untuk Linux, nanti untuk pengetikannya, untuk aplikasi pengetikannya seperti Microsoft Word-nya itu sudah terinstal. Nah, untuk Microsoft Word-nya atau pengetikannya namanya berbeda-beda di setiap distro Linux ya. Ada yang OpenOffice, ada yang KOwrite, ada yang Abi Word dan sebagainya. Jadi nanti setelah penginstalan Linux-nya selesai atau Linux Ubuntu-nya selesai diinstal, maka aplikasi lainnya sudah ikut terinstall seperti Microsoft Word-nya ya. Termasuk juga ada Corel-nya atau desain grafisnya, tapi bukan Corel namanya ya. Nah, aplikasi desain grafisnya nanti sudah terinstall otomatis. Untuk nama-nama aplikasinya nanti kita lihat setelah proses penginstalan selesai. Oke, masih lumayan, masih loading. Untuk Anda yang sedang menonton video ini, untuk proses loadingnya boleh Anda skip ya, 5 detik atau 10 detik ke depan. Jadi untuk mempersingkat waktu ketika Anda menonton video ini, sekali lagi boleh Anda skip sampai proses instalasinya mendekati 10%. Mendekati 100%.
Proses berikutnya konfigurasi apt, scanning the security update repository, installing paket, setting up the clock. Nah, ini otomatis setting ininya ya, setting waktunya otomatis. Oke, penginstalan hampir selesai. Ini di area Linux ya, sudah ada mouse-nya. Kalau tadi sebelumnya belum ada mouse atau kursor ya, kalau sekarang sudah ada kursornya. Installing grab bootloader. Oke, hampir selesai. Oke, berikutnya dia akan merestart sendiri, kemudian loading lagi. Restart kembali. Oke, berikutnya ini tampilan sebelum kita login, sebelum kita masuk ke desktop atau ke sistem operasi Linux Ubuntu. Oke, berikutnya di bagian paling bawahnya di sini ada Ubuntu login. Berarti berikutnya kita ketik untuk loginnya. Yang tadi kita ketika penginstalan kita buat Ubuntu 2 ya. Berarti kita ketik Ubuntu 2. Ini untuk usernya, untuk user loginnya, kemudian enter. Berikutnya password. Nah, passwordnya tadi ABCD1234 ya. Nah, sekarang kita ketikkan ABCD1234 ya. ABCD1234. Nah, kebetulan di layar untuk tombol yang kita ketik itu tidak muncul. Abaikan saja ya, langsung nanti kita bisa masuk atau login. Oke, tadi agak lama mereset ya. Kita coba ketikkan lagi ABCD salah ABCD1234, enter. Oke, tadi ada yang salah ya, kita coba ulang lagi. Oh, udah benar. Oke, berikutnya kita ketikkan kembali username nya.
Ubuntu 2, enter. Passwordnya kita ketik lagi ABCD 1 2 3 4, enter lagi. Oke, penginstalan sistem operasi Linux Ubuntu dengan virtual machine atau VMware selesai. Ini tampilan layar atau desktop dari VMware. Oke, menunya ada di sini, sistem. Kemudian di sini ada taskbar yang biasanya kalau di Windows itu di bawah, ini di atas. Kemudian ini tombol start untuk shutdownnya di sini ya. Oke, tambahannya kita lihatkan untuk aplikasi yang ikut terinstall. Nah, ini ada Microsoft Word-nya ya, atau Word processor di sini, Open Office, spreadsheet atau Excel-nya nih. Kalau di Microsoft, kalau di Windows Excel-nya, ini PowerPoint-nya. Oke, nanti kita coba satu persatu di video sesi berikutnya ya, termasuk settingan-settingan atau penggunaan aplikasi atau sistem operasi Linux ini. Untuk hari ini, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sekian, sampai di sini dulu ya. Sebelum kita akhiri, kita matikan atau shutdown dulu sistem operasi Linux ini dengan cara klik nama user sebelah kanan atas, kemudian pilih shutdown, kemudian klik shutdown lagi. Jangan lupa di shutdown dulu di aplikasinya ya, sebelum kita menutup aplikasi VMware-nya. Pastikan bahwa aplikasi yang ada di dalam VMware ini sudah di shutdown semua, baru virtual mesinnya atau VMware-nya ditutup atau di close. Oke, nah ini udah masuk ke menu utama VMware. Berikutnya Anda boleh tutup aplikasi VMware-nya dan boleh juga langsung matikan komputer atau laptopnya. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen, silakan tulis komentarnya, atau jika ada yang salah silakan juga di komen ya. Nanti untuk komentar-komentarnya mungkin nanti akan kita buat atau kita jawab di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.